Penyiaran Islam semester 6. Di sini saya akan membuatkan sepotong video ceramah singkat yang mana sebagai perlengkapan tugas mata kuliah dakwah media online yang diampu oleh Ibu Armadillah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi salatan wassalaman ala rasulillah la halla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada hamba-hambanya, dari nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita mampu beraktivitas beribadah semaksimal mungkin kepadanya. Berselawat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya niat dalam kehidupan. Hadirin dan permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat adalah hal yang sering dianggap sepele oleh kita, padahal ia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sih itu niat? Secara sederhananya permisa, niat itu adalah tujuan atau maksud kita dalam melakukan sesuatu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi permisa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat yang ada pada hati kita masing-masing. Misalnya, seseorang yang sholat jika niatnya karena Allah, maka insya Allah sholatnya itu diterima. Namun jika niatnya hanya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, maka ia hanya mendapatkan pujian tersebut, tidak dengan pahala dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengira bahwasannya niat itu hanya penting dalam beribadah saja. Hal itu sangat salah sekali. Niat itu perlu juga dalam aktivitas sehari-hari kita, itu sangat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu bekerja. Jadi teman-teman, jika niat kita hanya untuk mencari uang, maka yang didapatkan itu hanyalah uang semata. Namun jika kita meniatkan untuk menafkahi keluarga dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka pekerjaan tersebut bernilai ibadah. Yang kedua, belajar. Ketika kita belajar, usahakan niat yang hanya ingin tulus karena Allah, bukan niat yang hanya ingin lulus ataupun mendapatkan gelar, maka yang didapatkan hanya sebatas itu. Namun jika kita niatnya untuk menambah ilmu dan ingin bermanfaat bagi orang lain, insya Allah belajar tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menolong orang lain. Jika niat kita ingin dianggap baik oleh orang lain, maka itu akan kita dapatkan hanyalah pujian semata. Namun jika kita tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi amal soleh. Jadi permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang berbahagia, memperbaiki niat bukanlah perkara yang mudah, yang mana Imam Sufyan rahimahullah pernah berkata, tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwasannya menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah itu adalah perjuangan yang terus-menerus dilakukan. Itu harus perjuangan yang sangat tidak mudah, tetapi harus kita lakukan terus-menerus. Jadi bagaimana sih caranya meluruskan niat itu?
Yang pertama itu, kita perlu menyadari bahwasannya semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada Allah. Yang kedua yaitu memperbanyak doa agar diberi hati yang selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita memperbanyak doa karena suatu niat yang lurus itu sangat sulit untuk dipertahankan. Yang ketiga yaitu jangan terlalu peduli dengan pujian ataupun hinaan dari manusia. Jadi fokus kita itu hanya pada diri kita dan Allah. Yang keempat yaitu selalu introspeksi diri dan mengingatkan kepada diri kita sendiri tentang tujuan akhir kehidupan ini. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan terkait tentang niat. Jadi kesimpulannya permisa bahwasanya niat itu adalah hal yang kecil yang tidak terlihat karena itu ada pada hati masing-masing kita. Namun dampaknya itu sangat besar dalam kehidupan kita. Jika kita terbiasa meluruskan niat, insya Allah setiap langkah kita penuh berkah dan berpahala. Mari kita biasakan menata niat sebelum melakukan apapun. Ketika makan, usahakan kita berdoa, itu niat karena Allah untuk supaya diperkuatkan, untuk menambahkan kekuatan untuk beribadah. Semoga Allah selalu membimbing kita agar selalu berniat baik dalam segala hal apapun itu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.